Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan kami kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan di tempat ini. Berapa banyak kita rindu, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya ajak, kita mau bangkit berdiri bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami muliakan Engkau. Yang kami tinggikan hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Semuanya tentang Engkau ya Tuhan. Kami siap di tempat ini memberi yang terbaik. Kami siap memberikan pujian yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya Tuhan Yesus baik, Dia layak ditinggikan. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Teriakan bagi Dia kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu tepuk tangan bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita beri tinggikan yang terbaik buat Dia. Haleluya. Bukan Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku angkat janji, oh biarlah padang atasku, Dia penebusku. Yang hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari tepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Mari semua Tuhan yang yakin katakan, ku yakin. Ku angkat banjir, oh biarlah padang atasku, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Katakan Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku.
sukacita, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Allah sumber, tepuk tangan yuk. Haleluya. Allah sumber kuatku. Hey, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi jemaat Tuhan, Allah sumber. Hey, kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari datang dengan bersyukur, katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari datang kepada Dia lebih lagi, katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Mari semua Tuhan lebih lagi katakan kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Mari Bapak Ibu, biar pagi hari ini kita mengingat pengorbanan Tuhan. Dia telah menebus, Dia telah menyucikan, menguduskan, melayakkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari datang dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu
sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terendahkan Yesus. Mari jemaat Tuhan, biar pujian menjadi doa kita bersama. Katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terendahkan Yesus. Mari sekali lagi, mari Bapak Ibu katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia yang terendahkan Yesus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kita percaya yang di tempat ini kita yang membutuhkan mujizat. Mari kita melihat karya salibnya. Sebab di dalam salibnya sudah ditanggung semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan, karena kasih yang selamatkan. Mari
Mari saudara naikkan pujian ini yang terbaik bagi Allah kita. Ya Tuhan, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari lagi katakan Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kiapata kaya, kirapasha kaya, kiralapasha kaya. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur sebab Tuhan karya salibnya cukup buat kita. Anugerahnya menjadi nyata buat kita. Mari bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kiara bata kaya, lama syakara bayara lama. Haleluya, besar Engkau Tuhan, mulia kasih-Mu, ajaib kasih-Mu. Terima kasih, Kau gantikan dosa kami, Kau tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan harapan Tuhan. Haleluya, agunglah perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam masyarakat-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada masyarakat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Agung perbuatan-Mu. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Haleluya. Kiapata kaya rama syakala lama taka. Kiara pata kaya ralamu. Kinara lama si. Kura pata kaya rama syakala. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan hati kami dipeluk Tuhan, dijamah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami.
Terima kasih Tuhan. Kiapa takaya lama takaya rama syaka rama. Kira lama syaka takaya lama ya lama syaka lama ya lama. Segenap hatiku, segenap jiwaku Tuhan, memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan kepada Tuhan, segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Kasih-Mu, kuasa-Mu, haleluya. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Mari katakan segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Oh, segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji. Segenap kekuatanku, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Mari lagi katakan, segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Mari sembah Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Ya Bapa dalam masyarakat, kami yang sakit kami disembuhkan oleh kuasa-Mu. Kami yang terbeban berat dilepaskan, kami dibebaskan. Ya masyarakat dalam masyarakat, ya pada
syakaralamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau yang kami sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, beri yang terbaik bagi dia. Angkat tinggi-tinggi tanganmu buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya pada kayamu. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Lagi mari katakan Bapak Ibu Saudara. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, oh Engkau Tuhan, Kau Tuhan. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku, saya undang hambanya. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi sembah. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Kau Tuhan. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan. Kau Tuhanku. Mari beri tepuk tangannya Maria buat Allah kita. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau sedang melawat kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi kami, memberikan kami hikmat pengertian. Sehingga firman Allah itu bicara kepada kami, menjadi benih yang baik dan jatuh ke tanah yang subur, yaitu tanah hati kami. Sehingga benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kiranya firman mulai yang berbicara sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memuliakan Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu. Memberikan pesan Tuhan dan firman-Mu berbicara seperti yang Engkau kehendaki. Dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan kembali dengan membawa buahnya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa hari ini kita boleh kembali sama-sama ada di rumah Tuhan. Kita dalam doa puasa 40 hari ya. Nanti sampai tanggal 6 Mei kita mau tetap semangat ya, kita mengikuti doa puasa bersama dengan seluruh Sinode Betani. Dan kita percaya ada satu kuasa yang sangat luar biasa ketika kita mengikuti doa puasa dengan cara yang benar. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa dan puasa. Ya, doa puasa bukan sekedar kita ini menahan lapar, ya, nunggu nanti jam buka puasa, jam makannya. Doa puasa juga bukan seperti aksi mogok makan. Istilahnya mungkin kita merasakan, wah doa sudah lama gak dijawab-jawab sama Tuhan. Udah aku tak puasa aja biar Tuhan jatuh kasihan. Nah bukan seperti itu. Doa puasa bukan juga dengan cara yang agamawi. Ya wah ini ya memang sudah waktunya ya sana puasa sini juga puasa. Begitu bukan. Tapi mari kita akan mengikuti doa puasa ini dengan pengertian yang sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya kita tidak cukup cuman saja berdoa, ya berdoa kita minta kepada Tuhan, tapi disertai dengan puasa, artinya kita ini mau sungguh-sungguh, ya kita mau sungguh-sungguh, kita berseru, kita sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini kita masuk ke hari yang berapa ini ya? Ke-7 ya, bahwa kita sedang melakukan doa puasa. Dan kita melakukannya doa puasa ini karena kita pun mengikuti pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia mengajar, memberikan teladan kepada kita doa puasa 40 hari. Iya, sebelum dia dicobai, dia doa puasa 40 hari. Dan kita pun juga sama, kita sedang melakukan doa puasa. Dan bagaimana cara doa puasa Kristen yang benar? Karena kita jangan ikut-ikutan gitu ya. Kita memiliki doa puasa Kristen yang benar. Yang pertama kenapa kita doa puasa ya? Kita doa puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 7. Ayat yang ke-14, ayat yang sudah tidak asing ya buat kita. Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita doa puasa, kita mengakui akan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dan kita juga menyadari keberadaan diri kita yang begitu lemah. Kita mau bergantung kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri, kita mengakui segala kelemahan, kekurangan kita, bahkan dosa-dosa kita. Kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya, itulah kita doa puasa, iya, kita merendahkan diri. Dan dikatakan dan atasnya, iya dikatakan namaku disebut, berpuasa, merendahkan diri, mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Ini puasa, arti yang pertama ya mengapa kita berdoa puasa. Yang kedua, kita doa puasa dan kita tidak sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri. Dalam Yesaya 58 ayat 2 dan 3a mengatakan demikian ya, ketika bangsa Israel ini protes gitu. Kok Tuhan saya ini sudah doa, bahkan sudah doa puasa, tapi kok enggak didengar, enggak dijawab sama Tuhan. Nah ini jawabannya, Yesaya 58 ayat 2 dan 3a. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan apa yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya.
Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Berdoa puasa ya, kita harus memberikan waktu-waktu lebih fokus lagi kepada Tuhan. Ya, kita tidak hanya sibuk dengan urusan kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, dengan rutinitas yang kita lakukan. Tetapi puasa, kita mau kembali membangun mezbah kita yang rusak. Yang mungkin berapa waktu yang lalu kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita. Ya, sehingga kita lupa tidak memiliki waktu membangun mezbah bagi Tuhan. Kita bekerja, kita dapat uang, tetapi kita membangun mezbah, maka kita mendapatkan berkat Tuhan. Saudara, ya, uang bisa kita kumpulkan, tetapi berkat tidak bisa dengan usaha kita. Selain kita datang kepada Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan, membangun keintiman, mencari perkenanan Tuhan. Itu saudaraku. Nah, kita melihat ya seperti Abraham, Ishak dan Yakub, ya, ketika dia menerima janji Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung membangun mezbah bagi Tuhan. Artinya, mereka sungguh-sungguh menerima janji Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan. Mereka mengakui bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan tidak mungkin janji itu terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu mereka membangun mezbah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari-hari doa puasa ini, selain kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bangun kembali mezbah yang mulai rusak. Kita sudah tidak punya saat teduh hubungan pribadi dengan Tuhan, gak punya lagi waktu-waktu membaca firman, memuji, menyembah, berdoa secara khusus mencari wajah Tuhan. Kita kalau berdoa mungkin cuma sekedar laporan-laporan, minta berkat, minta perlindungan darah Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita tidak mencari apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita tidak lebih ingin lagi mengenal apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Mari kembali bangun mezbah kita yang rusak. Jangan kita sibuk dengan urusan-urusan kita terus ya dalam doa puasa. Yang ketiga, kita doa puasa, kita tidak melakukan apa yang jahat ya, tidak berbuat jahat saudaraku. Nah, ada orang Kristen berkata ya, saya sudah doa puasa namun kok rasanya puasanya juga enggak diindahkan sama Tuhan. Dikatakan Yesaya 58 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi saudaraku, sambil kita ini melakukan doa puasa, kita koreksi diri, kita berbalik dari jalan yang jahat itu saudaraku. Kalau mungkin ada orang berbuat jahat kepada kita, ya, melakukan apa yang tidak baik kepada kita, kita punya kesempatan membalas. Kita bisa membalas, tetapi kita memilih apa? Kita memilih untuk mengampuni. Kita memilih untuk apa? Memberkati. Kita memilih untuk membalas dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Ya. Ada orang mungkin memfitnah. Ada orang mengatakan bodoh, kamu bodoh. Ada orang mungkin mengatakan tentang segala yang tidak baik. Saudaraku, tetapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Saudaraku, ini artinya bahwa kita tidak melakukan apa yang jahat. Bukan orang berkata kan dia yang mulai dulu, jadi saya membalas itu kan wajar, saya kan manusia. Saya kan darah dan daging. Sebab itulah kita tidak mau lagi dipimpin oleh daging. Ketika kita doa puasa, daging kita ditekan. Supaya roh kita yang makin kuat. Iya, kita tidak membalas dengan cara-cara kita, tapi kita mau membalas dengan caranya Tuhan, yaitu membalas dengan kebaikan kejahatan itu.
Nah, ini saatnya Bapak Ibu Saudaraku. Ayo, kalau selama ini masih ada ikatan-ikatan dalam hati kita ini tentang kejahatan orang, kesalahan orang, ya mungkin sakit hati pada saudara sendiri, ya sakit hati sama mertua gitu. Ayo, ini saatnya kita lepaskan itu semuanya, ya balas dengan kebaikan. Kita melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Karena dalam doa puasa ini dikatakan kita harus membebaskan diri dari segala kejahatan. Yang keempat, kita doa puasa itu kita harus menyatakan kasih kepada sesama, ya, menyatakan kasih kepada sesama. Yesaya 58 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, dalam doa puasa, mari kita perbesar kapasitas belas kasihan kita pada orang lain. Kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata, apapun yang engkau lakukan kepada saudaramu yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang tidak bisa membalas kita, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu selalu ada upahnya. Tuhan akan membalaskannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menutup mata kepada saudara kita. Saudara kita siapa? Saudara kita bisa saudara kandung kita. Bisa sesama orang-orang Kristen, orang percaya. Bisa juga saudaraku orang yang tidak sesama agama kita. Bisa juga orang-orang yang ada di jalan. Orang-orang miskin, orang gila, orang telanjang, firman Tuhan berkata. Orang yang tidak punya rumah. Ketika kita berbuat baik kepada mereka. Kita berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan berkata engkau telah melakukannya untuk aku. Engkau memiutangi Tuhan. Biasanya kita suka memberi kepada orang yang memberi kepada kita. Kita membalas. Ya. Oh ya, saya diberi jadi saya balas memberi. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, mari kita memberi kepada orang yang tidak bisa membalas untuk memberi kepada kita. Yang kelima, kita doa puasa tidak untuk pamer. Ya, supaya kita ini tampak rohani. Ya, ada orang kalau puasa ditunjuk-tunjukkan, oh pengumuman. Saya puasanya sampai jam 6 loh, gitu ya. Oh, saya kuat kalau puasa itu full 40 hari terus sampai jam 6. Ya, kalau itu bisa dilakukan bagus Bapak Ibu Saudara, tapi bukan untuk dipamerkan. Iya, tetapi puasa kita ini betul-betul ini urusan kita dengan Tuhan. Hanya aku dan Tuhan yang punya urusan dalam acara doa puasaku ini. Sebab aku mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hanya cari perkenan Tuhan. Jangan cari perkenan manusia. Jangan cari pujian manusia. Jangan cari penilaian manusia. Tapi kita sedang mencari perkenanan Tuhan. Itulah doa puasa kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau tinggalkan semua yang jahat dengan merendahkan diri. Kita koreksi diri kita. Jangan merasa selalu benar. Seringkali kita masih selalu merasa benar. Ya, maunya harus diikuti. Pokoknya yang benar saya. Ini sudah prinsip. Tinggalkan semuanya ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Lepaskan segala yang jahat di mata Tuhan. Kita mulai memberkati musuh kita. Mulai berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Iya, dan kita mulai berbuat baik. Dan kita lakukan puasa ini hanya untuk cari perkenan Tuhan. Lalu sekarang kita mau bicara tentang manfaat daripada doa puasa ini. Doa puasa itu dapat mengubah keputusan sorga.
Keputusan surga kok bisa dirubah? Iya, keputusan surga bisa dirubah. Sekalipun itu sudah sebuah keputusan, firman Tuhan mengatakan, sekalipun itu sudah menjadi vonis, sudah ketok palunya. Iya, surga sudah ketok palunya. Wah, ini pasti terima hukuman. Tapi saudaraku, ternyata dengan doa dan berpuasa kita bisa mengubah keputusan surga itu. Yunus 3 ayat 3 sampai 10. Saudaraku menceritakan di sana itu. Ya ketika Yunus ini diutus Tuhan, dikasih misi sama Tuhan. Yunus, aku utus kamu pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Ya, karena kota itu jahat sekali. Orang-orangnya, penduduknya jahat. Dan Tuhan berkata, aku akan menunggang balikan. Aku akan memusnahkan Niniwe itu. Kalau dalam 40 hari ini mereka tidak berbalik bertobat dari jalannya yang jahat. Saudaraku, firman Tuhan berkata, ketika itu Yunus ini tidak mau ya sama Tuhan. Tuhan, biar aja mereka itu jahat sekali, dimusnahkan syukur gitu. Biar Tuhan, saya enggak mau, biar mereka dimusnahkan saja karena mereka terlalu jahat. Saudaraku, lalu apa yang dilakukan Yunus? Dia enggak pergi Niniwe, dia pergi ke Tarsis, naik kapal pesiar gitu ya kira-kira. Lalu saudaraku terjadi satu badai yang besar. Dan singkat cerita Yunus ini dilempar ke laut. Dan seizin Tuhan diutus apa? Ikan apa? Ikan apa Bapak Ibu? Ikan apa? Ikan yang besar, ya kalau sekolah minggu kan ikan paus gitu ya. Tidak ditulis ikan paus, tapi ikan yang besar. Ditelan ya, untung ya enggak nyantol di giginya. Kalau nyantol di giginya hancur, sudah habis sudah. Tapi ditelan masuk di perut ikan yang besar itu. 3 hari 3 malam ya Yunus itu doa puasa dalam perut ikan itu. Ya dia merenungi, Tuhan saya salah Tuhan. Saya salah Tuhan, ampuni saya Tuhan, beri saya kesempatan. Biasanya orang kan gitu ya, kalau udah putus asa, udah gak ada jalan keluar, sudah vonis, dah kalau gak gini kamu pasti mati. Ya, lalu baru berkata, Tuhan beri saya kesempatan Tuhan, beri saya kesempatan Tuhan, saya akan lakukan misimu Tuhan. Nah setelah itu Yunus ini bertobat. Ya akhirnya dia dimuntahkan ikan itu, dia berangkat pergi lakukan misi. Dia pergi ke Niniwe dan dikatakan di sini ya Yunus 3 ayat yang ketiga, kita baca saja ayatnya sampai 10. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bagaimana sebuah kota yang akan dihancurkan, dibinasakan, ditunggang balikan.
dipulihkan oleh Tuhan karena doa dan puasa, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat. Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, berkemurahan. Allah yang selalu ingin merancangkan hal yang baik buat umatnya. Demikian juga kalau saat ini kita sedang menghadapi keadaan kondisi bangsa ini. Ya, ada masalah bermacam-macam. Baik itu masalah-masalah politik yang terjadi, masalah pandemi yang sedang terjadi juga masih belum selesai, tapi dianggap ini sudah mulai ringan, disusul juga dengan krisis ekonomi yang menyusul. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak hanya bisa tinggal diam menghadapi bangsa kita, negeri kita ini, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri, membawa kota kita, membawa bangsa kita ke hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan bangsa kita, Tuhan membela bangsa kita, Tuhan membuat bangsa kita ini dapat melewati krisis ini dengan sangat baik oleh karena pertolongan Tuhan. Setiap kita wajib kita mengambil bagian di dalamnya dengan doa dan puasa. Yang kedua, kita doa puasa, ya, kita akan mendapatkan hikmat dan arahan dari Tuhan, ya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang kedua, ya, ketika para rasul ini dia akan menetapkan penatua bagi jemaat, ya, minta pimpinan Tuhan, minta arahan Tuhan, apa yang harus dilakukan yang tepat gitu ya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Rasul-rasul ditambahkan karunia kenabian dan karunia yang lain oleh karena mereka ini berdoa dan berpuasa. Kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita pun wajib kita berdoa puasa supaya ada urapan, ada hikmat Allah, ada pewahyuan Allah yang turun atas kita. Sehingga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan pengetahuan manusia, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan sendiri. Kita juga mengenal tentang peristiwa Daniel. Ya, Daniel ini saudaraku pada waktu dikatakan Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Dia mengumpulkan para orang-orang bijaksana. Ya, istilahnya dibedei ya, tapi sesungguhnya raja ini pengen tahu, dia begitu gelisah ya, dia nggak mau orang-orang yang ditanya ini mereka cuma ngarang-ngarang cerita. Sebab itu dikatakan dia tanyakan, coba tebak mimpiku itu apa dan artikan itu. Wah, ini terlalu sulit dikatakan. Sehingga tidak ada orang-orang bijaksana di sana yang bisa mengartikan mimpi. Ahli nujum pun gak bisa mengartikan, peramal pun gak bisa mengartikan. Gak bisa ngerti ya mimpinya apa, apalagi artinya apa gitu. Saudara, sehingga raja ini murka dan raja ini akan membinasakan ya orang-orang bijaksana. Saudaraku, tapi Daniel ini dia datang kepada raja, kepada Aryok ya, dia berkata begini, tolong ya kasih tahu raja, jangan keputusan ini diambil dulu, tolong beri waktu, saya akan berdoa kepada Allahku supaya dia menyingkapkan apa mimpi raja beserta dengan artinya. Dikatakan Daniel 2 ayat yang ke-19 sampai 23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap
dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan setelah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Ya, saudaraku, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah kita. Tidak ada hal yang sukar bagi Allah kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, dikatakan hikmat dan pengertian itu dibukakan, disingkapkan. Apa yang menjadi rahasia yang terselubung, yang tersembunyi, yang tidak terpahami, firman Tuhan akan disingkapkan kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan di mana kita sulit mengambil keputusan. Datanglah, ini menjadi hari-hari kita merendahkan diri, berdoa puasa supaya hikmat dan pengertian itu diberikan kepada kita. Tuhan berkata, engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dari mana kita bisa diangkat menjadi kepala dan bukan ekor? Dari mana kita bisa akan terus naik dan tidak akan turun? Kalau kita tidak memiliki hikmat dan pengertian. Sebab itulah kita perlu datang kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan diwahyukan kepada kita. Disingkapkan kepada kita. Daniel diangkat. Bahkan dia diberikan kekuatan. Ya. Setiap pergantian raja pun dia tetap memiliki kokoh kedudukannya, tidak tergoyahkan. Oleh karena apa? Hikmatnya tidak tertandingi. Karena hikmat yang datang dari Allah. Hikmat apa? Hikmat itu adalah supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Iya, kita disingkapkan pewahyuan-pewahyuan, pengertian-pengertian yang baru tentang apa yang akan terjadi di depan. Tuhan sudah singkapkan lebih dahulu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita semua ya tetap bersemangat, kita berdoa puasa, minta hikmat sama Tuhan. Yang ketiga, kita berpuasa dan Allah akan memberikan kita kemenangan. Sebab Allah itu Allah yang berperang ganti kita. Amin, amin. Dalam peristiwa dikatakan ketika Yosafat ini dikepung ya Moab dan Amon. Dikatakan mereka ini sangat terjepit. Ya, mereka ini sangat kuat dan mereka telah mengepung. Dan dikatakan Yosafat menjadi sangat takut. Lalu apa yang dilakukan Yosafat ini? Dia mencari Tuhan. Gak ada cara lain. Saudaraku, mungkin keadaan saudara pun seperti seolah-olah dikepung oleh musuh. Ya, musuhnya apa? Sakit penyakit, musuh ekonomi, masalah keluarga gak selesai-selesai. Iya, wah pergumulan begitu berat. Ini apa keadaan masalah seperti benang yang kusut, yang gak bisa ada jalan keluarnya. Saudara, ini saatnya kita mau datang sama Tuhan, cari Tuhan. Dikatakan Yosafat 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 7. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Ayat 23 sampai 25. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh.
Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara, bagaimana kita bisa membalikkan sebuah keadaan dari keadaan yang sangat terjepit, dikepung oleh musuh, tidak ada jalan keluar. Saudara, tetapi kenyataannya yang terjadi, mereka justru berkemenangan tanpa berperang. Allah yang bertempur, Allah yang berperang ganti mereka. Mereka mendapati musuh sudah saling bunuh-membunuh dan mereka sudah menjadi bangkai. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bukan dijarah tapi mereka menjarah. Dikatakan yang dijarah itu sangat banyak. Sampai 3 hari mereka cuma menjarah mengambil barang. Mereka tidak berperang, mereka cuma menjarah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita sedang dikepung oleh musuh, kita sedang menghadapi berbagai persoalan. Saya katakan, jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jangan kecil kekuatanmu. Tetapi doa puasa merendahkan diri, mencari Tuhan, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Tetapi Engkau sanggup, Engkau berkuasa Tuhan. Engkau bisa Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Engkau Tuhan untuk menolong aku. Ini saatnya kita berseru, berteriak kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan. Dan kita percaya sebagaimana Yosafat ini ditolong oleh Tuhan. Demikian saudara dan saya pun di hari merendahkan diri ini kita pun akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Seorang ibu dia mengatakan, iya kalau dia ini mau dicerai sama suaminya. Karena suaminya ini sudah punya wanita yang lain. Dan suaminya mengatakan, aku lebih cinta dia daripada kamu. Sekarang aku sudah enggak cinta lagi sama kamu. Lalu saudaraku, saya mengatakan, ya mungkin secara manusia kamu bisa menjadi putus asa, menjadi kecewa, sakit hati. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekalipun dia bisa akan menceraikan kamu, kamu enggak perlu meladeni untuk apa mau diceraikan. Ya, tetapi apa yang menjadi bagianmu? Berdoa, berpuasa, minta sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Minta supaya Allah berperang ganti kamu. Supaya Tuhan kacaukan bahasa mereka. Kalau mereka bersepakat untuk menceraikan kamu. Berdoa, berpuasa, merendahkan diri. Katakan sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang berperang ganti aku. Tuhan, Engkau yang mengacaukan bahasa mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Berapa waktu kemudian dia datang kepada saya dengan senyum-senyum. Dan dia mengatakan, bagaimana? Saya bilang kabarnya. Puji Tuhan, Bu, luar biasa. Sekarang orangnya sudah pergi, dia sudah dipecat katanya. Dipecat sama siapa? Sama suami saya. Nah sekarang suami saya sudah menjadi baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Seringkali kita tidak mau saudaraku. Kita merendahkan diri. Kita sendiri koreksi diri. Cuman melihat mungkin kesalahan suami. Iya, oh dia salah, dia berdosa. Tapi kita sendiri tidak mau koreksi diri, merendahkan diri. Wanita banyak salahnya, wanita banyak kekurangannya. Iya, bagaimana? Waktu merendahkan diri datang, Tuhan ampuni aku juga salah Tuhan. Iya, datang berseru pada Tuhan, minta Tuhan berperang ganti kita. Saudaraku, dia tanpa berkata-kata apa-apa, saudaraku, suaminya sudah mengusir kekasihnya sendiri, dipecat sendiri, dikeluarkan dan pergi. Saudaraku, disuruh pergi. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan kita baik Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saudara berkata sudah habis air mata saya. Ya, rasanya sudah hancur remuk.
saya ini rasanya sudah gak ada harganya lagi. Saudara-saudara berharga, saudara mulia di mata Tuhan. Saudara luar biasa. Ya Tuhan ingin menolong saudara. Ayo kuatkan hati, ayo doa puasa. Mungkin saudara sedang bergumul untuk anak saudara. Iya, saudara berdoa dan berpuasa, rebut kembali anakmu yang mulai jauh dari Tuhan, hilang, ya, meninggalkan imannya, atau mungkin sudah terlanjur ikut orang, ya, ikut agama orang. Saudaraku, gak ada yang mustahil dengan doa puasa kita rebut kembali. Amin, amin. Yang keempat ini yang terakhir. Katakan amin, ya, yang terakhir. Ya, doa puasa akan menambahkan iman kepada kita dan membebaskan kita dari intervensi pekerjaan iblis, saudaraku. Ada satu peristiwa dikatakan ketika murid-murid Yesus ini ya didatangi oleh seorang ibu yang membawa anaknya sakit ayan. Sudah didoakan, ditengking-tengking, umpamanya kayak kita pergi ke KKR gitu ya. Wah ini ada sakit ini ya, ditengking-tengking, sudah ditengking dari satu orang sampai rombongan bareng-bareng. Sudah didoakan, setannya gak mau pergi. Iya, sakitnya juga gak mau sembuh. Lalu orang tua ini datang ya mengatakan, Tuhan nih loh, anakku sakit, tolong Tuhan. Iya. Aku sudah minta tolong muridmu mendoakan, tapi tidak bisa sembuh. Dalam Matius 17 ayat 19 sampai 21 kita baca ya ini. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka. Ya, jadi murid-muridnya ini juga galau gitu ya. Kenapa yang satu ini, yang lain-lain itu bisa didoakan sembuh. Tapi yang satu ini kok enggak sembuh-sembuh. Ya ini jadi pertanyaan, dia sudah mendoakan dalam nama Yesus, iya seperti yang biasa. Tapi yang satu ini kenapa sulit, kenapa enggak bisa gitu. Iya. Lalu mereka datang dan mereka menanyakan ya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata, ya Yesus berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudaraku dikasih Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu saudaraku, ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, yang kita seringkali kita tidak mengerti apa yang jadi penyebabnya. Kita mungkin berdoa ya untuk diri sendiri, Tuhan, kenapa ya Tuhan saya ini kok kayak ada penyakit kleptomania gitu ya, suka ngambil barang orang gitu ya. Dan itu terjadi mungkin itu sejak kecil. Ya, sejak kecil. Nah, sudah berdoa sih. Tuhan, tolong saya, bebaskan saya dari kebiasaan buruk ini Tuhan. Enggak bisa. Sudah punya niat sungguh-sungguh, iya saya mau berubah, tapi tetap enggak bisa. Mencoba untuk menahan, tapi enggak tahan juga. Tetap lakukan lagi. Saudaraku dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata ada jenis ini dikatakan yang tidak dapat diusir dengan doa biasa. Dengan tekad, dengan kemauan sendiri. Tetapi harus dengan berdoa dan berpuasa. Ada orang yang kebiasaan gitu ya, kebiasaan melakukan dengan sebuah ikatan dosa. Ikatan dosa apa? Pornografi gitu. Tahu sampai dia jadi hamba Tuhan. Dia sampai jadi hamba Tuhan, itu sudah sekolah Alkitab, sudah tahu pelayanan. Ya, tapi kebiasaan buruk ini tetap ada. Ya, bahkan sesekali karena dia suka pornografi, ya sekali pasti dia melakukan perzinahan. Hatinya menyesal sebagai hamba Tuhan, kenapa saya kok seperti ini ya?
Harusnya saya kan nggak begini. Kalau sudah begitu dia dituduh sama iblis, kamu nggak layak, kamu nggak pantas, kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Kamu jadi hamba Tuhan, kamu seperti itu. Kamu nggak bisa hidup dalam kekudusan. Saudaraku dikasih Tuhan, hal ini bukan hal yang biasa. Karena di situ ada intervensi iblis dalam kehidupannya ini. Di situ ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang telah mengikat kehidupannya. Mungkin bahkan itu menjadi sebuah kutuk daripada keturunan orang tua. Yang hidup dalam percabulan, persinahan. Ada satu ikatan yang mengikat. Itu ada sebuah pohon kutuk yang di situ dalam kehidupannya ini. Sehingga dia tidak bisa dengan doa biasa. Didoakan orang lain. Tidak bisa. Dengan kemauan, dengan tekad sendiri. Tidak bisa. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata, jenis ini akan dapat dilepaskan kalau dengan iman dan doa dan puasa. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita dengan semangat. Mari kita lebih giat lagi doa puasa ini. Sebisa kita, ya semampu kita melakukan doa puasa ini. Ya kalau ada yang puasa makan, minum air putih, ada kegiatan tertentu, ada mungkin saudara punya sakit tertentu, ya batuk terus kalau enggak kasih minum air putih, tapi jangan minum kopi ya, kopi susu jangan. Nah kita minum air putih, doa puasa semampunya sama Tuhan. Tuhan tolong, saya punya sakit lambung akut. Ya 2 kali masuk rumah sakit, ya di endoskopi juga 2 kali itu luka-luka di lambung. Tapi saya berkata sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau doa puasa Tuhan. Saya memulainya mulai sampai jam 12. Bisa nanti ditambahkan, saya merasakan pertamanya rasanya mungkin tergoda gitu ya. Wah jangan-jangan kamu nanti masuk rumah sakit lagi gitu ya. Kamu telat makan masuk rumah sakit. Ini jangan-jangan kamu bisa masuk rumah sakit lagi. Tuhan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Saya mengingat Tuhan. Tubuhmu itu dipecah-pecahkan. Dihancurkan karena aku Tuhan. Lukamu itu menyembuhkan, memulihkan aku Tuhan. Saya berdoa. Saya minta kekuatan Tuhan dan saya merasakan justru saya sembuh. Saya merasakan saya menjadi sangat enak. Saya bisa menikmati doa puasa ini dengan luar biasa. Saya merasakan itu anugerah Tuhan buat saya. Tuhan engkau dahsyat Tuhan, engkau luar biasa Tuhan. Setiap ada niat yang sungguh-sungguh, Tuhan itu melihatnya. Tuhan itu menjawab doa-doa kita Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu mari adakan bersama-sama ini ya kita melakukan dengan penuh sukacita. Ya saya rangkum khotbah saya supaya saudara bisa ingat kembali. Yang pertama kita puasa Kristen itu bagaimana? Ya kita dengan merendahkan diri, bertobat, cari wajah Tuhan. Yang kedua kita tidak sibuk dengan urusan-urusan kita. Yang ketiga tidak berbuat jahat. Yang keempat kita harus berbelas kasihan, berbuat baik kepada orang. Iya. Dan yang kelima bukan karena kita ini pamer untuk menunjukkan kita lebih rohani. Iya. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya ya doa puasa dapat mengubah keputusan surga. Yang kedua kita mendapatkan hikmat dan arahan Tuhan. Yang ketiga Allah akan memberikan kita kemenangan karena Allah yang berperang ganti kita. Dan yang keempat akan menambahkan iman dan membebaskan kita dari intervensi pekerjaan iblis dalam hidup kita. Sehingga kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, keluarga kita damai dan bahagia, ekonomi kita menjadi lancar, diberkati oleh Tuhan, sakit-sakit kita disembuhkan Tuhan, kita bisa melayani dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan dan kita percaya dalam doa puasa kita minta lawatan Tuhan. Bagi kota, bagi bangsa ini, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Allah kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang song leader, singer, pemain musik.
Ya Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus. Ya, kita bersama-sama kita akan melakukannya dengan iman. Inilah satu perayaan buat kita, inilah satu anugerah buat kita, ya, di mana kita boleh menyatukan, ya, kehidupan kita ini bersama dengan pengorbanan Kristus Yesus. Dia yang sudah mati untuk kita. Kita menyatu dengan kematian Kristus itu dan kita dibangkitkan dalam hidup yang baru untuk masuk dalam kekekalan. Kita juga menyatu dengan luka-luka Yesus Kristus ini. Dikatakan dia tubuhnya diremukkan, dihancurkan. 39 kali dia dicambuk dan itu menjadi bilur-bilur. Tubuhnya dihancurkan. Kita menyatu dengan tubuh Kristus itu. Dia tubuhnya dihancurkan supaya saudara dan saya disembuhkan. Kita menjadi utuh, kita menjadi pulih kembali di dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita boleh manunggal dengan darah Yesus Kristus. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, kuasa-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu Sekali lagi kita melakukan pujian ini dengan segenap hati kita. kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan Dengan iman Bapak Ibu Saudara, kita pujikan ini. Oh, pengorbanannya berkuasa memulihkan kita. darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sekali lagi kataku, telah tercurah bagiku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Mari kita akan angkat cawan ini tinggi-tinggi. Kita hormati korban darah Kristus. Tuhan, terima kasih. Cawan pengucapan syukur karena korban-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang membenarkan kami. Engkau yang sudah membayar kami dan lunas dibayar. Kami menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu sendiri. Kami manunggal dengan darah-Mu. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang telah ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Ucap syukur. Kita boleh menyatu dengan korban Kristus. Shikapaya ralama 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 shande. Ya ralama ya ralama ralama ya ralama ya si ya ralama. Ya ralama 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 ya ralama ya si. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas korban-Mu. Haleluya. Ya ralama so. Ya ralama ralama ya sane. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, korban-Mu sungguh sempurna. Oh, ralama ya ralama 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 ya sande. Ya ralama ya sande. Haleluya. Haleluya. Sikapa ya ralama ya ralama ya se. Dengan iman yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Semua pekerjaan-pekerjaan iblis telah dihancurkan dalam nama Yesus. Semua kutuk telah dipatahkan di atas kayu salib. Engkau dibebaskan dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan terlepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kekuatan-kekuatan musuh telah dihancurkan dalam nama Yesus. Kami menerima pembebasan, kami menerima pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Aku sembuh Tuhan, aku sembuh Tuhan, aku sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dikuduskan, aku dibenarkan, aku sudah dibebaskan, aku sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Aku diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya tidak ada kegagalan, tidak ada roh kemiskinan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah yang sempurna. Terima kasih. Kami melanjutkan doa puasa sampai 40 hari. Kiranya kekuatan yang supranatural pun turun atas kami ya Tuhan. Dan biarlah perkara-perkara yang ilahi Tuhan nyatakan. Perkara-perkara yang ajaib akan mengiring kehidupan kami. Oh Tuhan, barisan kebenaran ada di depan kami. Dan barisan kemuliaan ada di belakang kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengar pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan spesial Paskah akan dilakukan pada hari Minggu 17 April 2022.
Bagi jemaat yang ingin baptis bisa mendaftar ke admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Main Hall Gereja Betani Blora. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Doa dan puasa 40 hari dimulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022. Buku panduan doa puasa bisa minta ke admin gereja atau bisa mendengarkan secara live streaming pukul 11.30 siang di Facebook Sobat Guria dan Facebook Gereja Betani atau lewat 106.7 Radio Gloria FM. Mari jemaat Tuhan hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 5 sore dan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 ibadah pagi pukul 7 pagi dan ibadah sore pukul 5 sore. Ibadah rutin PWKI akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pada pukul 4 sore di Gereja GPI atau Panti Bethesda, Jalan Gunung Lawu, Blora. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi melalui Zoom meeting. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 779 atas nama GPI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Repeat after me. ABC, easy as 1, 2, 3. Just gonna show you how to get an A. Spell me, you, after 2. Listen to me, baby, that's all that I do. ABC, easy as 1, 2, 3. All simple as do, re, mi. ABC, 1, 2, 3. Baby, look at me, girl. It's easy, it's like counting up to 3. Ya, saudara, nanti kalau saudara pulang, di bawah ada tempat display untuk sekolah, saudara ya. Itu dari kerjaan dari anak-anak kita, dari anak 123 dan Pelita Persada. Kalau saudara lihat nanti itu ada mading, ya saudara ingin tahu tentang Blora, saya percaya nggak semua orang Blora ngerti tentang Blora ya. Budayanya apa, makanannya apa gitu ya, tempat-tempat wisatanya seperti apa gitu ya. Nah kalau saudara ingin lihat anak-anak kita, mereka sudah explore, mereka sudah cari di Google, mereka sudah buat banyak tulisan foto-foto dan mereka sudah pasang. Jadi setidaknya nanti saudara sambil lihat hasil karya dari anak-anak kita dan saudara juga sambil kita menambah wawasan tentang kota kita, saudara ya. Nah, pendaftaran sudah dibuka, kalau saudara punya anak, punya cucu, saudara bisa segera daftarkan. Karena khusus spesial untuk bulan ini sampai akhir bulan ada potongan harga uang masuk, saudara ya. Dan untuk jemaat nanti ada spesial harga rate khusus untuk SPP-nya. Tapi hanya sampai 1 bulan ini saja, saudara ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dikatakan suci-Mu kami menyembah. Nama puji
Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat korban-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau darah anak domba yang telah Kau berikan pada setiap kami. Supaya setiap kami memperoleh pengampunan dosa. Supaya setiap kami dapat berubah hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam setiap kami pagi hari ini Tuhan. Supaya setiap kami menangkap apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Untuk kami ini mengalami hal-hal yang supranatural. Bahkan hal-hal yang ajaib. Berkat-berkat yang supranatural itu bahkan terjadi pada saat kami masuk dalam doa dan puasa. Beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan Tuhan. Supaya kami membangun hal-hal yang rohani dalam hidup kami. Membangun mesbah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Biarlah segala persembahan benih-benih yang terbaik dari anak-Mu yang dibawa ini Tuhan. Biarlah setiap kami membawa dengan ucapan syukur. Dan biarlah setiap benih ini waktu kami tabur akan menghasilkan buah. Dan supaya benih-benih ini Tuhan dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, tanda ketaatan kami Tuhan. Bahwa semua yang kami miliki adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat kedua tangan kami Tuhan sebelum kami pulang. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami, pimpin kami Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, pasangan kami, pekerjaan kami. Biarlah Engkau Tuhan menjadi gembala kami yang agung. Engkau yang berjalan di depan kami sebagai perisai kami. Engkau Tuhan sebagai tudung keselamatan kami. Engkau Tuhan Jehovah Jireh yang terus akan menyediakan semua yang kami butuhkan, perlukan. Dan sebelum kami pulang, kami percaya kami telah menerima berkat-Mu. Segala berkat damai sejahtera, sukacita, semua hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik yang Kau sudah sediakan dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Dan kami menerimanya dengan percaya, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Generasi pembawa api lawan atas negeri ini. Kita menegakkan kerajaannya, Yesus Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawan atas